Mengenal rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang rukun iman ya anak-anak. Namun sebelum itu mari kita lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah anak-anak belajar, anak-anak diharapkan bisa mempercayai 6 rukun iman. Yang kedua, anak-anak sekalian bisa membiasakan diri dengan sikap peduli. Yang ketiga, membiasakan diri dengan sikap suka bekerja sama. Kemudian yang keempat, menjelaskan rukun iman dengan baik. Yang kelima, menyebutkan macam-macam rukun iman dengan benar. Yang keenam, menghafal 6 rukun iman dengan lancar. Yang ketujuh, menyebutkan ciptaan Allah dengan benar. Yang kedelapan, menyebutkan pengertian Rasul dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian membuat gambar pohon rukun iman dengan benar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi kita lebih mendalam, mari kita lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, yang pertama, adakah di antara kalian yang sudah hafal rukun iman? Pernahkah kalian mendengar kata iman atau beriman? Mengapa kita harus beriman? Apa buktinya jika seseorang dikatakan beriman? Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian ya. Jadi pada bagian A ini kita akan belajar tentang rukun iman. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada Rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dan rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Serta rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi sekali lagi, rukun iman itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada Rasul, yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi pada poin B, beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Kita harus beriman kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kita dan seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang coba perhatikan gambar 2.4. Nah, di sini kita melihat indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat ada anak-anak yang bermain, ada hewan, ada
bertani, dan sebagainya. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak sekalian perhatikan anggota tubuh kita. Siapa yang menciptakan mata kita? Tentu Allah. Siapa yang menciptakan mulut kita? Tentu Allah. Siapa yang menciptakan pendengaran, menciptakan telinga, menciptakan tangan, semua yang ada dalam tubuh kita tentu Allah. Begitu juga dengan hewan-hewan, katak, rusa, kupu-kupu, lebah. Semua jenis hewan, semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya anak-anak. Begitu juga dengan pemandangan alam, seperti pohon-pohon, lautan, bebatuan, gunung-gunung, awan, langit, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala yang ada di dunia ini, yang ada di dunia dan di langit, semua itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut pada bagian C, beriman kepada Rasul. Ya, beriman kepada Rasul. Rasulullah artinya utusan Allah. Kita percaya kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi sekaligus rasul utusan Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan panutan kita, tauladan kita, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak sekalian, dalam beriman kepada Rasul kita harus mengikuti dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada bagian D. Aku cinta Allah dan Rasulnya. D. Manusia mempunyai anggota badan sempurna. Semua itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita semua. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merawat ciptaannya, mencintai Rasul dengan mencontohi perilakunya. Oke, paham anak-anakku sekalian? Ya, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Ya, pada gambar 2.8, Ahmad dan temannya merawat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara untuk mencintai Allah adalah merawat apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya di sekolah, kalau di sekolah kita selalu tidak lupa membersihkan halaman sekolah, membersihkan kelas, atau setidaknya menyiram bunga yang ada di depan kelas kita. Itu salah satu cara untuk merawat, atau salah satu cara untuk membuktikan kita cinta kepada Allah melalui merawat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, jadi untuk pelajaran hari ini sebelum kita akhiri, kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya Aku Cinta Allah. Nada lagu yang digunakan Sayang Semua. Seperti ini bunyinya ya. 1, 1, aku cinta Allah. 2, 2, cinta Rasulullah. 3, 3, cinta ibu bapak. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Hore. Jadi sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya anak-anak sekalian. Dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa setelah belajar. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.